Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Kita kembali lagi membahas tafsir pajak penghasilan. Kali ini masih bersama saya dari Sharing Pajak MNCo yang akan mengupas pasal 8 ya. Jauh ini kita sudah bahas pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari ini kita bahas tentang pasal 8 ya. Ada apa di pasal 8 ini ya. Nah, pasal 8 ini mengatur bagaimana pemajakan atas sebuah keluarga. Pemajakan atas sebuah keluarga. Ya, kita tahu keluarga itu kan ada bapak, ya, suami atau istri, kemudian ada anak-anak di situ. Bapak, istri, anak. Nah, kalau masing-masing ini punya penghasilan, bagaimana menghitung pajaknya? Diatur di pasal ini, ya. Oke, kita lihat. Sistem pengenaan pajak berdasarkan undang-undang ini menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Keluarga dianggap sebagai satu entitas atau satu subjek atau satu makhluk gitu ya. Jadi pajak itu memandangnya keluarga itu cuma satu di situ. Makanya ada pengaturan di KUP itu tentang NPWP yang wajib bikin NPWP ya suaminya saja, istrinya nggak perlu sebetulnya. Karena pajak memandang keluarga ini sebagai satu satuan, ini harusnya satu NPWP cukup di situ. Ya. Nah, cuman kadang-kadang di lapangan karena pengen melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya sendiri, nggak mau repotin suaminya, bahkan ada yang nggak ingin rekening tabungannya diketahui suami atau istrinya, akhirnya dipisah NPWP-nya. Nah, nanti ada kesimpulan ternyata kalau NPWP dipisah itu akan ada kerugian, pajaknya bisa lebih tinggi ya. Nanti kita lihat ya. Ya, kita lanjutkan. Menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis artinya apa? Penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga, bapak, ibu, anak nih ya, itu akan digabungkan ya. Nah, digabungkan menjadi satu kesatuan yang dikenai pajak ya, dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarganya. Nah, inilah semangat kenapa sebuah keluarga itu harus satu saja cukup, karena pemenuhan kewajiban pajak dari semua unsur yang ada dalam keluarga itu penghasilannya digabung, lalu yang bayar bapaknya saja ya. Namun dalam hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut bisa dilakukan secara terpisah gitu ya. Oke ya, kita lanjutkan di pasal berikutnya. Nah, ini lebih mengerucut ya ke cara menghitung. Oke ya. Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak. Pada awal tahun pajak. Jadi ada kata-kata pada awal. Awal tahun itu berarti ya 1 Januari ya. 1 bulan 1 ya. Nah, kalau menikahnya tanggal 2 berarti awal tahun belum menikah, nggak berlaku aturan ini ya. Seluruh penghasilan atau kerugian. Kenapa kerugian juga digabungkan? Ya kalau dia punya usaha, kalau dia punya pembukuan, akuntansi dan ternyata rugi, itu bisa mengurangi juga, harus adil ya. Bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak ya, kalau ada yang menyebut bagian tahun pajak berarti itu dulu dia subjek pajak luar negeri, datang ke Indonesia menjadi subjek pajak dalam negeri di pertengahan tahun. Itulah awalnya dia ya. Begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu ada kerugian, itu bisa dikompensasikan. Sama dengan pasal 6 ayat 2. Rugi tahun lalu bisa membantu laba tahun ini ya, sebagai pengurang ya. Dianggap sebagai penghasilan ya, ada kata-kata dianggap ya. Jadi yang masukkan penghasilannya masuk dompet istrinya, pajak menganggapnya oh suaminya yang punya penghasilan ya. Yang bayar ya suaminya nanti, masuk dompet istrinya ya. Tapi yang bayar suaminya, ya harus minta ke istri nanti ya. Oke ya, dianggap sebagai penghasilan atau kerugiannya suami. Ya, itu konsep satu kesatuan ekonomis, digabungkan semuanya, dianggap itu miliknya suami ya. Kecuali ya, berarti ada penghasilan istri yang nggak perlu digabung ya. Jadi kalau misalnya ini keluarga ya, ini bapak, ini adalah karyawan ya, dia terima gaji ya, ini istrinya
dia usaha gitu ya, berarti dia punya laba atas usaha gitu ya, maka dia digabung penghasilannya. Nah, kecuali ada penghasilan yang nggak perlu digabung nih. Ini bapak, ini gaji gitu ya, karyawan. Kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja. Nah, istrinya ternyata di sini juga dapat gaji juga nih. Ya, karena dia karyawati. Nah, kalau dia karyawati, maka ketentuannya adalah penghasilan itu nggak usah digabung dengan penghasilannya suaminya. Syaratnya apa? Ini satu pemberi kerja saja. Syaratnya. Kalau dia bekerja di dua tempat, harus digabung dengan suaminya. Harus digabung dengan penghasilan suaminya. Ya, syarat tidak digabung adalah satu pemberi kerja, dan oleh pemberi kerja itu telah dipotong PPh 21. Ya, telah dihitung berdasarkan aturan PPh 21. Ya, walaupun faktanya tidak ada pemotongan pajaknya, sudah dihitung dia. Ya, telah dipotong PPh pasal 21. Oke, dan pekerjaan tersebut, pekerjaan si istri tadi, karyawati tadi, tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebasnya suami. Ya, jadi bukan karyawatinya suami, tidak kerja di tempatnya suami. Kalau dia bekerja di tempatnya suami, ya harus digabung jadi satu. Dengan kata lain, biaya gajinya suami itu nggak boleh jadi biaya, nggak boleh jadi expense. Ya. Ini syaratnya agar tidak digabung adalah penghasilan istri harus dari gaji satu perusahaan, satu pemberi kerja, yang pemberi kerjanya itu bukan suaminya. Itu yang tidak digabung, hanya itu saja. Nah, tambahannya adalah walaupun istri itu satu pemberi kerja, ya, kalau dia punya NPWP, konsekuensinya adalah harus digabung dengan penghasilan suaminya. Istri karyawati punya NPWP, ya cuma dari satu pemberi kerja saja, itu harus digabung gara-gara punya NPWP itu. Maka saran saya, bagi istri yang satu pemberi kerja, ya, silakan NPWP-nya dihapus, ya, dicabut, kemudian nebeng ke NPWP-nya suami saja. NPWP-nya harus sama dengan NPWP-nya suami, ya, bisa minta ke kantor pajak untuk update, untuk mencabut NPWP istri, lalu dia menginduk kepada suaminya. Pak, saya butuh kartu NPWP, nanti akan dicetak sesuai dengan nama suami _ nama istri, nomornya sama satu keluarga ini, ya. Itu kira-kira untuk penjelasan pasal 8 ayat 1. Penghasilan istri harus digabung dengan suami, ya, kecuali kalau istri ini hanya dari satu pemberi kerja dan dia tidak punya NPWP, ya. Tambahnya adalah dia tidak punya NPWP. Kalau punya NPWP tetap harus digabung di situ, ya. Lanjutkan, ya. Lanjutnya adalah pasal 8 ayat 2. Nah, ini masih dalam lingkup keluarga. Bagaimana pemajakannya? Penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah. Terpisah. Suami ngitung sendiri, istri ngitung sendiri. Ya, gara-gara punya NPWP sendiri-sendiri. Ya, maka dihitung secara terpisah nih. Tidak usah digabung. Ya. Apabila suami istri telah hidup berpisah secara resmi berdasarkan putusan hakim, sudah bercerai, ya, maka masing-masing suami atau istri ya harus bikin SPT sendiri-sendiri di sini. SPT sendiri-sendiri. Karena sudah pisah, gitu ya. Nah, yang kedua, ini harus melaporkan yang terpisah tadi, ya, yang bercerai tadi. Ini penghasilan suami saja. Ini juga yang dilaporkan penghasilannya istri saja, ya. Yang kedua nih, ya, suami istri harus bikin SPT sendiri-sendiri, ya, SPT suami, SPT istri, gitu ya, masing-masing, ya. Dalam hal apa? Dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pisah harta dan penghasilan. Jadi ada suami istri yang ketika menikah dia buat perjanjian. Oh, kita pisah harta saja. Saya sudah punya harta banyak, kamu sudah punya harta banyak.
datang ke notaris, ini saling memisahkan hartanya, begitu ya. Terpisah hartanya, termasuk penghasilannya juga mengikuti aspek pajaknya, ya. Maka nanti cara ngitungnya orang-orang ini hukumnya harus punya NPWP sendiri-sendiri nih. Suami dan istri ini. Ya, ini suami, ini istri ya. Oke. Nah, nanti cara ngitungnya pajak tetap ya. Tetap nanti penghasilan suami ditambah penghasilan istri jadi satu. Ya, ditambahkan nih dua-duanya. Lalu nanti ketemu nih hitungan PPh-nya berapa nih. Misalnya ya, suami ini punya penghasilan 100 juta bersih, istri punya penghasilan 200 juta misalnya. Setelah digabung jadi satu, di masing-masing SPT itu harus menggabungkan dulu nih perhitungannya. Ketemulah PPh-nya misalnya 50 juta misalnya, ya. Maka nanti di SPT-nya suami, ya, SPT-nya istri gitu ya. Nanti dia harus bayar pajak sesuai PPh terutangnya adalah suami punya kontribusi penghasilan neto 100 dibagi 300. Ini ditambah 200 ya. Penghasilan suami 100, istri 200 ditambahkan ya. 100 dibagi 300 kali dengan pajak yang sudah dihitung, dihasilkan dari gabungan itu. Kali dengan 50. Nah, PPh terutangnya istri nanti 200 dibagi 300 kali 50. Ya, jadi kewajiban pajak suami istri ini berbeda-beda berdasarkan kontribusi penghasilan netonya masing-masing. Ini yang dimaksud sebagai menghitung pajak secara terpisah. Masing-masing bertanggung jawab atas pajaknya sendiri-sendiri. Ya, gara-gara apa? Satu, gara-gara dia pisah harta. Ya, kalau sudah bercerai tidak perlu menghitung kumulatif, tidak perlu digabung, masing-masing ya sendiri-sendiri, ya, seperti orang yang tidak kenal gitu ya. Lalu yang kedua, suami istri melakukan perjanjian pisah harta. Ini masih suami istri sehingga penghasilan keduanya digabung, nanti pajaknya dibayarkan sesuai dengan kontribusi penghasilannya masing-masing, ya. Sama halnya dengan yang poin C ini. Kepemilikan NBP dikehendaki oleh istri. Harusnya istri nggak wajib NBWP, tapi dia pengen ya. Pengen apa? Memilih untuk menjalankan hak dan kewajibannya sendiri. Maka resikonya dia harus membuat SPT yang seperti ini. Walaupun faktanya dia adalah karyawati dari satu pemberi kerja saja. Resikonya dia harus membuat perhitungan pajak terpisah, SPT yang terpisah, NBWP-nya pun terpisah begitu. Seluruh kewajibannya dia jalankan sendiri, ya. Inilah pilihan bagi istri yang menghendaki untuk mendapatkan memiliki NBWP sendiri, ya. Demikian untuk satu lagi ya. Untuk yang anak sekarang nih ya. Anak nih pasal ayat 8 ayat 4. Oke, satu lagi ya. 8 ayat 4. Ini mengatur penghasilan anak. Banyak yang bertanya nih, loh anak saya ini sudah jadi artis. Usia baru 5 tahun, 6 tahun, sudah terima penghasilan 1 miliar, bintang iklan. Gimana cara pajaknya? Ya, cara menghitung pajaknya. Nah, ini diatur di pasal 8 ayat 4. Penghasilan anak yang belum dewasa. Berapa dewasa itu? 18 tahun, ya. Berarti masih di bawah 18 tahun. 17 tahun ke bawah, ya. Atau di bawah 18 itu sudah menikah. 14 tahun sudah menikah. Itu dewasa, ya. Kalau belum menikah berarti di bawah 18 tahun. Oke ya. Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya. Gimana Pak, anak saya artis? Ya sudah, dianggap penghasilan bapaknya, selesai. Ya, yang artis anaknya, yang dianggap punya penghasilan bapaknya, digabung ke penghasilan bapaknya. Terus kalau dipotong PPh 21 pakai NBWP bapaknya. Ya, nanti masuk ke penghasilan bapaknya, orang tuanya. Maka orang tuanya lah yang harus menjalankan kewajiban pajaknya, membayar atas penghasilan yang diterima oleh si anak itu melalui gabungan di SPT-nya. Ya, inilah konsep pemajakan atas penghasilan satu keluarga. Prinsipnya penghasilan suami, istri, dan anak yang belum dewasa harus digabung jadi satu, dihitung di SPT-nya
bapaknya, ya, sebagai kepala keluarga, ya. Demikian untuk aspek pajak atas penghasilan sebuah keluarga. Kita akan lanjutkan di pasal 9 di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.